Oke, kita lanjut materi berikutnya. Ini semakin menarik materinya. Bapak Ibu, mari kita simak materi berikutnya mengenai media Padlet untuk pengajaran menyimak atau cokai oleh Bu Novianti Aneros, MA. Bu Novi biasa kita panggil, merupakan salah satu staf dosen Departemen Pendidikan Bahasa Jepang juga yang jago IT-nya nih. Bisa kita lihat dari media daring yang dipilihnya untuk mengajar cokai dengan menggunakan media Padlet. Mungkin Bapak Ibu juga sudah dengar media Padlet seperti apa. Materi cokai adalah salah satu materi perkuliahan yang gampang-gampang susah, katanya ya. Seperti yang ada di pikiran kita, materi cokai mudah, hanya misalnya dengan mendengarkan audio aja, kemudian kita suruh mahasiswa disuruh menjawab pertanyaan dari soal yang diberikan. Tapi tidak semudah itu untuk dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dan dapat dengan mudah mengukur ketercapaian listening skill-nya, kita sebagai pengajar harus lebih kreatif dalam menyampaikan materinya. Mari kita sama-sama simak pemaparan Bu Novi mengenai bagaimana mengajarkan cokai dengan memanfaatkan media Padlet. Silakan kepada Bu Novi untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi menjelang siang, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, masih tetap semangat agak kecil suaranya, Sensei. Kecil suaranya, bagaimana kalau sekarang? Ya, kalau sekarang udah jelas bagaimana? sekali. Sudah jelas, baik. Oke, Ya, Sensei. saya ulangi ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, masih tetap semangat ya. Sehat, Baik, ya. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Boleh. Ya. Sudah terlihat belum? Ya, sudah Sensei. Iya. Oke, pada kesempatan ini saya akan sharing pengalaman mengenai pembelajaran cokai dengan menggunakan Padlet. Bapak Ibu, ada yang sudah kenal dengan Padlet? Pernah buka Sensei tapi tidak ngerti. Oh iya, Belum Sensei. ada yang sudah kenal tapi belum tidak ngerti. mengerti ya cara penggunaannya. Nanti Ya, Bapak Ibu sudah bisa paham. saya berikan linknya untuk cara penggunaannya seperti bagaimana. Tetapi pada saat ini saya akan sharing pengalaman saja penggunaan Padlet dalam pembelajaran cokai. Seperti kita ketahui, dengan adanya pandemi corona ini diharuskan kita mengadakan pembelajaran jarak jauh ya PJJ atau online. Nah, saya akan menjelaskan dulu sebelumnya pembelajaran sebelum pandemik ini terjadi. Biasanya kami lakukan di lab bahasa dengan menggunakan 2 buku ini, yaitu Mainichi no Kikitori Yonju Kurasu Yangjo dan G. Ini tidak semua materi diambil tapi dipilih. Nah, di dalam kelas biasanya kami laksanakan dengan mendengarkan audio yang seperti tadi Ibu Lina katakan. Mengajar cokai itu mudah-mudah susah ya. Dengan memberikan materi saja, maksudnya memberikan audio, suruh mendengarkan, menjawab, sudah selesai. Tetapi kan ada kalanya kita juga khawatir apakah mahasiswa paham atas akan isi wacana tersebut ya dari audio tersebut atau tidak. Karena untuk Mainichi Kikitori ini narasinya, speednya kecepatannya cukup cepat gitu dibandingkan dengan materi-materi ketika mereka tingkat 2 dan 3. Oh ya, sebelumnya saya informasikan bahwa ini pembelajaran cokai untuk tingkat 3 yang sudah lebih mahir dibandingkan yang sebelumnya. Baik, jadi selain menggunakan ini untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap materi, saya biasanya menggunakan diminta mahasiswa membuat mind mapping. Bapak Ibu ada yang sudah kenal dengan mind mapping atau peta pikiran? Yang sudah ada mengaplikasikannya. bulatan, kemudian diberikan garis hubung seperti itu ya. Tujuannya apa? Sudah mengaplikasikan pelajaran. Ya. Jadi tujuannya adalah untuk merangkum isi dari audio tersebut sehingga mereka tidak perlu menerjemahkan satu persatu. Nah, setelah adanya pandemi, saya berpikir bagaimana mengaplikasikan ini semua tapi dalam bentuk online. Seandainya saya hanya menggunakan misalnya Google Classroom, saya khawatir apakah siswa bisa paham atau tidak. Oleh sebab itu saya menggunakan Padlet. Nah, Padlet ini adalah seperti papan tulis
Biasa Bapak Ibu mungkin ketika mengajar menggunakan papan tulis seperti biasa atau whiteboard. Di sini Padlet ini adalah papan tulis online ya. Jadi Bapak, Ibu, guru, atau mahasiswa atau siswa pun bisa menulis di papan tulis tersebut. Kenapa saya memilih Padlet? Karena seperti sebelum-sebelumnya yang dipilih oleh Bu Diani, Bu Fia, ini salah satunya ada user friendly karena tidak butuh waktu lama untuk memahami cara kerjanya. Kemudian aplikasi Padlet ini gratis. Memang ada yang berbayar juga, tetapi saya memilih hanya yang gratis. Nah, untuk yang gratis ini kita bisa membuat 4 wall atau 4 dinding saja. Selebihnya memang harus berbayar. Apabila Bapak Ibu ingin membuat lebih dari 4, bisa dengan Bapak Ibu registrasi ulang lagi dengan email yang berbeda seperti itu. Kemudian bisa digunakan di HP maupun di komputer. Jadi bisa di mana saja. Lalu tidak mewajibkan murid atau mahasiswa untuk login. Jadi hanya diberikan link saja, langsung bisa masuk ke dalam Padlet ini. Selain itu apa? Tampilannya menarik di sini Bapak Ibu. Ada wall-nya, ada kanvasnya, jadi ada bentuk-bentuknya macam-macam. Bisa disesuaikan nanti apabila Bapak Ibu akan implementasikan di dalam pembelajaran Bapak Ibu ya. Kemudian bisa dimasukkan di dalam wall ini, bisa dimasukkan gambar, video, kemudian bisa dimasukkan komen, dan sebagainya. Lalu ada juga fitur komen yang bisa diisi bersama-sama antara mahasiswa dengan pengajar atau antar mahasiswa, seperti itu. Nah, Padlet ini Bapak Ibu bisa buka di http://padlet.com. Nah, untuk di Cokai saya menggunakannya karena sebelumnya kami sudah biasa membuat mind mapping, jadi mengimplementasikan mind mapping ditambah dengan video dengan tujuan terlaksananya kolaboratif learning ya, jadi pembelajaran kolaborasi seperti ini. Tahapan pembuatan daring Cokai ini seperti bagaimana? Yang pertama Bapak Ibu harus membuat akun dulu di Padlet. Nah, ini bisa dibuat di sini. Bapak Ibu sign up dulu, setelah sign up nanti setelah diregistrasi Bapak Ibu bisa masuk melalui Google, Microsoft atau Apple. Saya biasanya menggunakan Google. Kalau yang sudah punya email Gmail bisa pakai Google. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Nanti klik yang make a Padlet. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa membuat wall atau kanvas di sini. Jadi bisa membuat papan tulisnya. Lalu kalau saya untuk pembelajaran Cokai ini menggunakan wall, jadi bentuknya seperti ini. Ada juga yang kanvas seperti ini, tapi saya menggunakan ini. Nah, untuk pengoperasiannya atau pembuatan Padlet, wall Padlet, Bapak Ibu bisa klik di sini di YouTube ini. Saya sudah berikan linknya ya, karena kalau dijelaskan akan makan waktunya lumayan lama. Selanjutnya, untuk biasanya kami mengadakan pembelajaran itu selain dengan menggunakan Padlet juga menggunakan WhatsApp group. Biasanya jadi ketika akan di-share materinya awalnya diberikan dulu apa kodenya agar siswa bisa masuk ke dalam Padlet. Nah, ini di-share di grup WhatsApp. Tampilan untuk Padlet saya seperti ini yang ada di sini. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi nanti mahasiswa bisa memasukkan video, bisa memasukkan mind mapping, saya bisa memasukkan materi audio, saya bisa memasukkan materi video, dan sebagainya. Lalu, seperti ini salah satu contohnya. Setelah membuat akun, pengajar mengunggah materi pembelajaran di Padlet. Ini salah satu contohnya. Temanya adalah Sanenentaro, cerita tentang Mukashi Banashi, yang menceritakan orang Jepang yang tidur terus namanya selama 3 tahun. Nah, di sini saya masukkan audionya yang warna ungu-ungu ini, saya masukkan audionya. Kemudian saya juga masukkan ini ada sepenggal pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ajar. Selanjutnya saya masukkan juga di bawahnya ada link e-home. Kemudian selain itu juga agar mahasiswa lebih paham lagi cerita, sebelum masuk ke cerita Sanenentaro ini, saya berikan video tentang Sanenentaro seperti ini.
Jadi ini materinya, jadi nanti si mahasiswa bisa melihat dan mempelajarinya. Nah, di bagian sini saya mengadakan dengan pembelajaran asinkron, yaitu pembelajaran secara mandiri. Nah, di sini si mahasiswa bisa melakukan kapan saja, tetapi untuk pembuatan mind mapping, saya sudah tentukan mahasiswa hari itu juga mereka harus mengupload ke Padlet. Nah, setelah mempelajari materi yang terdapat di Padlet, mahasiswa membuat mind mapping yang sudah mereka pelajari materinya. Selanjutnya mereka masukkan ke Padlet. Nah, seperti ini gambar-gambar Padlet, gambar-gambar mind mappingnya. Jadi sebetulnya tidak harus bentuknya mind mapping, boleh saja. Yang penting rangkuman terhadap materi tersebut agar mereka lebih paham dan mudah dipahami isi dari cerita tersebut. Nah, selain ini, jadi setelah mereka pada hari tersebut, pada hari itu juga memasukkan mengunggah Padlet, saya akan menentukan 4 orang mahasiswa untuk membuat video yang berisi tentang materi tersebut. Ada mahasiswa yang menggunakan mind mapping-nya, lalu membuat video, ada juga yang mereka membuat video tidak menggunakan mind mapping mereka buat ya. Nah, setelah diunggah oleh keempat orang mahasiswa ini, oh iya, waktu mengunggahnya itu saya biasanya berikan waktu 3 hari atau 4 hari mereka untuk mengunggah sebelum pertemuan berikutnya mulai. Jadi setelah itu mereka mengunggah, setelah itu seluruh mahasiswa, seluruh kelas itu bisa mengamati video yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Selain itu juga mereka diharuskan mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku ajar. Berikutnya ini adalah contoh rangkuman mind mapping. Seperti ini misalnya tema Kekong Surunara, Toshi Ue, Toshishita. Nah, ada yang membuatnya seperti ini. Digambar, diberi ilustrasi. Biasanya kalau ada gambar, ada warna, itu akan lebih menarik dan akan lebih lama ingatnya. Nah, ini juga ada yang membuatnya seperti ini, tapi tidak dengan kosakata-kosakata, dia dengan kalimat-kalimat seperti itu. Selainnya ada juga ini yang temanya Ichiban Ue no Kowa Shinkeishitsu. Nah, seperti ini. Jadi sama dibuat juga. Ada juga yang sudah terbiasa dengan membuat mungkin ini dengan Corel atau apa, saya kurang tahu mungkin ya. Nah, ini mereka juga bisa membuat seperti ini. Jadi bisa dilihat seperti apa yang dikatakan oleh Bu Fia, bahwa mahasiswa zaman sekarang itu canggih-canggih ya. IT-nya hebat-hebat. Selanjutnya ada juga yang membuat seperti ini, survei. Ini sama seperti Anata no Seisekiwa, Asago Hangshidai, sama seperti ini. Yang terpenting sebetulnya dengan satu keyword saja dia bisa menceritakan atau bisa mengerti dari isi dari audio tersebut. Ini juga sama. Nah, ini adalah contoh yang dibuat oleh beberapa orang mahasiswa. Saya perdengarkan. Belum muncul ya? Suaranya, Bu? Suaranya nggak ada ya, Pak ya? Ya, nggak ada ya. Sebentar, Pak. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu kecil sekali, tapi Kecil. kecil sekali. Ada tapi kecil. Kecil ya. Kenapa ya? Iya. Jadi tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, nanti bisa dilihat di Nanti di PPT share ya, yang Bu saya sharing, Novi. ini saya sudah masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Jadi kecil nanti sekali. ini ada salah satu mahasiswa yang membuatnya seperti ini. Televisi atau di film bahwa singa itu sangat suka berbaring di padang rumput Afrika. Nah, dan seperti ini. Waktunya Bu Novi, mohon maaf. Iya, Masih ada ingin menampilkan? iya masih. Ini juga ada salah satunya, salah duanya ya, bukan salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada suara tapi kecil. Watashi wa Athena desu. Honkai wa watashi wa.
Kenapa ya jadi begini? Loncat ya. Oke, nggak nge-lag ya. Nggak apa-apa, dilanjutkan sedikit lagi Bu Novi, ini udah lewat 1 menit. Ya. Oke, baik. Saya lanjutkan yang ini. Yang ini dia buat dengan mind mapping yang sudah dibuatnya. 皆さん、こんにちは。はじめまして。タミヤ・アディナス・ダルマディと申します。今回、三年寝太郎という日本の昔話をインドネシア語で話そうと思います。どうぞよろしくお願いします。Pada zaman dahulu kala, di suatu tempat hiduplah seorang laki-laki. Setiap hari ia kerjaannya tidur terus, walaupun tidak sakit. Akan pergi cari uang. Jika kalian punya jerami yang tidak diperlukan, kasihkan pada saya ya. Setelah itu, Netaro pergi keliling berkumpul untuk menukar warajinya. Sudah menukar warajinya, Netaro menumpuk waraji tua. Ini ada satu lagi, yang ini menceritakannya dengan wayang. Lebih kreatif lagi. Wayang ya Bu Novi, menarik Iya, sekali. ini wayang. Jadi memang ini video bisu ya. Hanya ada jimakunya di atas. Seperti ini. Oke. Waktunya sudah sebentar lagi ya Bu Lina ya? Ya, sudah habis sebetulnya. Sudah habis, baik. Nah, setelah mahasiswa memasukkan mind mapping dan video, saya mengkonfirmasikan kembali pada pertemuan berikutnya ya, sebelum masuk materi baru, mengkonfirmasikan kembali pemahaman mereka terhadap materi minggu lalu. Nah, ini biasanya saya menggunakan WhatsApp group, dan ini tampilan-tampilan dari WhatsApp grupnya. Jadi ada tanya jawabnya, kemudian ada pendapat-pendapat mereka terhadap video-video yang sudah dibuat. Oke, di sini. Oh ya, sebelumnya di sini pembelajarannya pembelajaran sinkron. Jadi ya di sini adanya tatap maya. Baik, dari hasil yang sudah dilaksanakan selama hampir berapa bulan ini, saya mendapatkan pendapat dari mahasiswa penggunaan Padlet ini pada pembelajaran Cokai seperti bagaimana. Salah satunya sangat bermanfaat. Kalau menurut saya ini terjadi collaborative learning karena satu mahasiswa bisa menceritakan atau menjelaskan materi terhadap siswa-siswa lainnya atau mahasiswa lainnya. Nah, di sini seperti ini sangat bermanfaat. Saya selalu memutar video teman-teman untuk mengecek apakah apa yang telah saya dengar sama dengan teman-teman dengar. Saya sering khawatir saya salah paham soalnya. Terus ada juga yang sangat membantu Sensei karena kalau mendengarkan Cokai sendiri terkadang suka tidak paham atau sulit mengerti, tapi setelah dijelaskan melalui video jadi paham. Jadi seperti itu. Jadi bisa dilihat ini responnya sangat positif sekali. Baik, sekian sharing pengalaman saya penggunaan Padlet dalam pembelajaran Cokai. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu guru dalam pembelajaran di kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Lina. Oke, terima kasih banyak Bu Novi atas pemaparannya yang komplit dan jelas. Jelas input yang diberikan dan jelas pula output dari mahasiswa ya, untuk kemampuan menyimaknya dapat terukur dan dapat kita evaluasi juga. Berikutnya ini sebenarnya waktunya mepet, tapi kita coba tampung atau saya rangkum dari chatbox yang ada di sini, mungkin nanti dijawabnya bisa sekaligus oleh Bu Novi ya, secara cepat. Yang pertama dari Bu Sri Wahyuni, ini bertanya mengenai apakah siswa juga harus mendownload Padlet? Yang kedua dari Pak Fitriansa, apakah orang lain bebas melihat hasil Padlet yang kita buat tadi gitu ya, dari output yang ditaruh di wall tersebut. Yang ketiga dari Ibu Harum, bertanya, karena anak menggunakan HP, apakah ruang untuk mendownload juga besar? RAM-nya juga, karena RAM HP itu kan biasanya ya seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa? Ini mungkin bisa dirangkum. Silakan. Sekarang ya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Ibu. Baik, sebetulnya untuk Padlet ini bisa dilihat oleh siapa saja, itu tergantung dari settingan kita, Bapak Ibu. Apabila mau private, berarti hanya orang-orang yang terkait saja yang bisa melihat Padlet kita. Tetapi kalau tidak perlu di private, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat yang tadi link YouTube saya, jadi bisa dilihat oleh siapa saja, bebas, itu boleh. Nah, untuk penggunaan HP,
penggunaan HP ini sebetulnya hanya untuk mendownload materi saja ya Bapak Ibu. Mungkin hampir sama dengan ketika Bapak Ibu memberikan materi yang ada di Google Classroom atau di mana di WhatsApp group. Mungkin tidak membutuhkan RAM yang harus besar karena ini aplikasi Bu. Jadi bukan aplikasi sebetulnya, maaf. Ini website sebetulnya. Jadi Bapak Ibu bisa membuka dari http://padlet.com seperti itu. Jadi tidak perlu menyimpan memori di situ. Seperti itu. Baik. Bagaimana terima Bapak kasih. Ibu? Mudah-mudahan Semoga ini ya Bu bisa. Sri, Pak Fitriansa, kemudian dengan Bu Harum. Ini sebetulnya ada pertanyaan lagi, nanti bisa dilanjut. Terima kasih. Iya. Iya. Pertanyaannya nanti bisa dilanjut di chat ini, boleh nanti Bu Novi langsung menjawab atau nanti di WA grup peserta ya Bu Novi. Silakan. Terima kasih. Terima kasih.